Pak Ganjar Pranowo Mahfud menjadikan komitmen terhadap HAM ini sebagai panggilan jiwanya, karena memang nilai-nilai kemanusiaan itu sangat penting. Mencintai rakyat, mencintai tanah air, mencintai pertiwi, itu bagian dari komitmen yang ditunjukkan. Sementara yang di sana masih malu-malu. Analisis pengamat, Ganjar mampu kuasai panggung depan Capres secara keseluruhan. Tapi kami senang karena Pak Ganjar fokus berbicara kepada rakyat. Nah, termasuk gagasan-gagasannya yang tadi masuk situ, soal pengadilan HAM dan segala macam. Pak Ganjar ini berhasil menerjemahkan topik yang begitu berat soal hukum, HAM, dan berbagai macam korupsi dan segala macam kepada hal-hal yang menjadi kekhawatiran mendasar rakyat Indonesia. Nah, itu yang saya rasa paling penting dalam pendidikan politik demokrasi. Debat ini bukan ajang pertunjukan untuk masing-masing, tetapi ajang untuk rakyat kemudian bisa menilai, memilih siapa calon pemimpin yang paling tepat untuk menjadi Presiden Republik Indonesia. Ya, karena dia mencoba mengungkapkan karakter ya, positioning dia bahwa dia dan Mahfud datang dari keluarga yang sederhana, yang hanya jabatannya rendah, yang sudah terbiasa mendengar aspirasi dari masyarakat. Nah, ini mendengar ini saya teringat closing yang pernah disampaikan oleh Dick Cheney ketika dia katakan, saya datang dari keluarga biasa-biasa saja, saya adalah orang pertama dalam keluarga saya yang sarjana, dan saya adalah orang yang terbiasa merasakan apa yang dirasakan oleh publik. Jadi chemistry yang mau dibangun oleh Ganjar dengan pemilih itu ditonjolkan dalam karakter. Pengamat komunikasi politik Ari Junaidi menilai calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo sangat menguasai panggung debat Capres-Cawapres yang digelar Komisi Pemilihan Umum atau KPU pada Selasa 12 Desember 2023. Menurut dia, Ganjar selalu memberikan jawaban yang sangat tegas dan substansial sesuai dengan pernyataan penulis. Secara keseluruhan, saya melihat bahwa yang paling unggul dalam debat kemarin adalah 03. Jawaban-jawabannya tegas, pernyataan membumi. Karena berdasarkan hasil rangkaian perjalanan waktu kampanye, kata Junaidi saat dihubungi pada Rabu 13 Desember 2023. Dia menyebut Ganjar tak hanya menyampaikan gagasannya kepada publik, tapi juga menunjukkan kinerja yang selama ini sudah dilakukan. Pengalaman Ganjar selama 2 periode di DPR RI dan 2 periode menjabat Gubernur Jawa Tengah menjadikannya capres yang paling berkapasitas dan tepat untuk menyelesaikan permasalahan bangsa. Kalau 03 ini dibandingkan dengan yang lain, dia mempunyai penguasaan dalam hal data. Nah, kalau 02 ini kan tidak bermain data, hanya bermain sesuai dengan pernyataan yang disiapkan sehingga dengan mudah dijawab baik 03 maupun 01, kata dia. Selain mengutarakan gagasan dalam visi misinya, Ganjar juga mengangkat isu di kalangan masyarakat sekaligus memberikan solusi terhadap permasalahan tersebut. Misalnya ketika sedang kampanye di Merauke, Ganjar bertemu pendeta yang merangkap menjadi tenaga kesehatan. Ini menunjukkan bahwa yang paling paham persoalan adalah 03, dan yang menariknya ketika 03 menyampaikan data bahwa potensi korupsi selama 10 tahun ini ada sekitar di angka 230 triliun. Yang sebanding jika dipakai untuk membangun 27.000 puskesmas gitu kan. Nah, ini kan kuatnya data yang dimiliki oleh 03, kata pria yang juga direktur Lembaga Kajian Politik Nusakem Pratama itu, Capres RI nomor urut 3. Junaidi menyimpulkan berdasarkan jalannya debat Capres semalam, Capres 01 dan Capres 02 banyak terjebak dalam pernyataan yang tendensius. Menurutnya hal itu tidak elok untuk dipertontonkan kepada publik. Selain itu, dia juga mengaku kaget ketika mendengar jawaban Prabowo terkait dengan cara penyelesaian konflik di Papua. Menurutnya persoalan di Papua tidak hanya sekedar masalah keamanan, tapi juga ketimpangan, ketidakadilan, dan masalah pembangunan yang belum merata. Dalam pernyataannya, Prabowo menyebut permasalahan konflik di Papua sangat rumit karena melibatkan gerakan separatisme, terorisme, dan adanya campur tangan asing. Di antara solusi yang ditawarkan Prabowo adalah dengan memperkuat aparat di Papua. Menurutnya, dengan menambah 1 memperkuat aparat, persoalan di Papua tidak akan pernah selesai dan justru akan menjadi lingkaran setan yang tidak ada ujungnya.
Sementara Ganjar menyampaikan solusi yang lebih tepat dengan mengedepankan dialog untuk menyelesaikan konflik di Papua. Nah, ini kan kita tinggal melihat yang ditampilkan oleh Capres 02 gitu ya. Khusus 01 ini juga lebih banyak pada retorika yang lebih banyak kata-kata atau kalimat-kalimat manis dibandingkan praktiknya, kata Ari. Sebagai mantan akademisi, Junaidi menilai wajar jika Anies pandai dalam merangkai kata-kata. Namun dari segi pengalaman memimpin, Anies baru 1 periode memimpin DKI Jakarta. Sedangkan Capres 03 menurutnya lebih berpengalaman karena pernah 2 periode di legislatif dan 2 periode di eksekutif. Jadi menurut saya memang dari seluruh rangkaian debat sampai topik-topiknya, 03 memang sangat menguasai persoalan. Kalau di ranking memang 03, 01, dan 02. Kalau saya menilainya sebagai dosen tuh seperti itu juga. 03 paling nilainya bagus, yang sedang nilainya 01, yang paling buruk 02. Itu seharusnya 02 mengulang lagi semester berikutnya ilmunya.